Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya moms ya. Selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai aktivitas pagi ini dengan mandi dulu sebelum masak dan beberes. Jadi dengan mandi itu tuh buat aku lumayan ngebantu meningkatkan mood ya, buat kerja, buat ngurusin anak. Kalau udah segar gitu kan jadi enak ya badannya buat dikerjakan apa aja, terus moodnya juga enak gitu loh moms. Kalau habis mandi disempatkan dirinya untuk skincarean sebentar. Jujur karena malam hari itu suka banget ke skip gitu loh moms kadang-kadang, karena misalkan ketiduran pas waktu kelonin anak, terus makanya pagi itu wajib banget buat skincarean. Jadi skincarean itu buat aku adalah cara paling sederhana kita ya untuk merawat diri, apalagi aku kan udah hampir memasuki 30 tahun ya usianya, dan sudah banyak flek-flek, terus kantong matanya udah hitam dan ke bawah gitu. Dan seperti biasa aku masih setia dengan Scarlett, dan ini aku masih pakai rangkaian Age Delay. Aku pakai satu rangkaian utuh Age Delay paket itu ya. Untuk penutupnya aku pakai krim siang dari Brightly Ever After dari Scarlett juga ya. Nah ini kebetulan krim siang aku tuh udah habis dan alhamdulillah aku sudah ada stoknya, karena memang bener-bener cocok banget ya moms ya untuk rangkaian skincare dari Scarlett ini. Dan bener-bener aku tuh udah berapa ya, ini tuh kayaknya udah jar keempat aku untuk krim siang dan krim malam ini. Dari HD Delay paket tadi kenapa masih pakai krim siang atau day creamnya ini ya, karena buat aku ini tuh lebih mengoptimalkan hasil dari skincarean tadi moms. Selain untuk mencerahkan, karena day cream ini tuh juga membantu untuk mengunci kelembaban kulit kita. Kalau untuk teksturnya itu untuk day cream ya, ini tuh lightweight gitu, dan dia itu tidak non greasy ya, atau tidak meninggalkan rasa lengket gitu loh moms. Setelah aku apply di tangan itu kelihatan ya agak glowing gitu, padahal ini juga masih apply-nya di tangan. Dan dia itu hasil akhirnya tuh nggak bikin lengket gitu loh. Jadi ini tuh cocok banget buat dipakai ya, siang hari ataupun malam hari, baik itu di indoor ataupun di outdoor. Nah kalau udah pakai kayak gini tuh itu tuh bener-bener ngunci banget skincare yang sudah aku pakai tadi. Terus dia itu terakhirnya tuh menambahkan efek glowing gitu di muka. Jadi aku seneng banget kayak gini tuh, udah kayak skincarean mahal gak sih? Padahal kan Scarlett ini tuh agak terjangkau ya dibanding skincarean yang lain, dan juga pasti aman karena tidak ada kandungan merkuri dan hidroquinonnya ya moms ya, dan juga pasti aman buat bumil dan busui. Ya mau samaan juga, nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya moms. Wajib banget buat momis cobain. Lanjut, ini aku mau bikin sarapan sih tadinya, tapi ngelihat piring-piring ini pada berantakan karena semalam itu kan sebenarnya sudah cuci piring ya, tapi karena Pak suami bereksperimen di malam hari jadi banyak piring yang kotor gitu. Ya sudahlah, akhirnya aku mau ngeberesin piring-piring yang kotor dulu. Ini tuh kemarin videonya aku ambil di waktu weekend ya moms ya, karena sekarang tuh aku pengen bikin jadwal sendiri untuk YouTube itu. Aku berencana tayangnya tuh setiap hari Rabu sama hari weekend lah, Sabtu atau Minggu gitu, supaya lebih teratur nih aku tuh, biar lebih rutin dan rajin nih bikin video. Jadi aku bikin jadwal sendiri nih, makanya tayangnya di hari Rabu ini moms. Nah lanjut aja, setelah cuci piring aku mau bikin sarapan buat anak-anak. Ini bahannya cuman ini aja sih, yang coklat itu adalah beef slice sisaan dari semalam, itu aku potong-potong gitu buat dijadiin toppingan nasi goreng. Nah ini tuh bumbu andalan ya kalau misalkan bikin nasi goreng, masak-masak sayuran atau tumis-tumisan. Jadi ini tuh adalah bumbu dasar putih yang aku stok di kulkas. Ini tuh lumayan awet ya moms ya, bisa sampai sebulanan gitu aku pakai, karena aku taruh simpannya tuh di freezer gitu ya moms ya. Jadi kalau misalkan lagi buru-buru atau lagi mager gitu ya, tapi harus masak dan masak simple, bumbu dasar putih itu tuh ngebantu banget buat masak cemplang-cemplung biar cepet gitu loh, biar selesainya lebih ringkas. Kalau untuk nasi goreng ini tuh sebenarnya basic banget sih, nggak ada yang
nggak ada yang gimana-gimana ya, bumbunya masih sama aja kayak Mami semua. Cuman karena aku tuh nggak punya sayur, biasanya suka dicampur sama sawi gitu. Tapi karena nggak ada satupun stok sayur, karena ini kan ngabisin stok yang ada di kulkas. Jadi kali ini tuh ya nasi gorengnya apa adanya aja. Terus ini aku juga sisihkan yang nggak pedas gitu ya buat anak-anak. Terus yang pedasnya aku campur sama sisa sarden stok semalam. Jadi aku tuh suka ngabisin stok tuh ya kayak gini aja sih, dicampur-campur gini biar nggak mubazir gitu ya moms ya, nggak kebuang. Kalau yang pedas ini buat orang tuanya ya, buat mama dan papahnya. Oke, udah selesai sarapan simpelnya, bener-bener polosan banget ya moms ya, nggak ada sosisan, nggak ada sayur-sayuran. Tapi alhamdulillah anak-anak sih suka ya, nikmat alhamdulillah. Kembali ke video budgetingnya, seperti judul ya moms ya. Jadi kali ini tuh aku berniat untuk mulai menabung akikahan Anya. Jadi sekedar informasi, sejak dari Abang Dehan sampai adek-anya itu kita itu akikah tidak langsung pada saat anak-anak bayi ya. Pada sebenarnya sih dianjurkan ya moms ya pada saat anak usia 7 hari, 14 hari ataupun 21 hari. Dan sedikit cerita nih tentang kegalauan aku. Tadinya sebelum aku pengen akikahin Anya, aku tuh sempat pengen berkurban gitu loh, ikut berkurban di tahun ini karena Masya Allah ya, keajaiban dunia internet yang benar-benar positif vibe-nya tuh bisa mengalir ke aku. Dan aku tuh belum pernah berkurban gitu dan pengen berkurban, tapi keingat Anya itu belum akikah. Nah setelah aku kaji-kaji tuh mana yang lebih didahulukan antara akikah dan kurban, nah aku tuh lebih cenderung ke ceramah atau ke pembahasan dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau menjelaskan banget secara detail mana yang lebih didahulukan antara akikahan anak dan berkurban. Nah dari kesimpulan pembahasan beliau di situ tuh sebenarnya dijabarkan perinci banget ya, sampai ke ayat dan sampai ke sejarah dan esensinya akikah dan kurban itu. Jadi alangkah baiknya diutamakan dulu akikah. Karena akikah itu tuh punya batas waktu ya moms, cuman sampai anak sebelum balik atau dalam masa anak-anaknya aja. Karena kalau sudah sampai balik, sampai dewasa itu bisa bukan lagi namanya akikah, tapi mungkin sedekah dengan niat mengganti akikah yang belum terlaksana gitu. Nah sedangkan hukum akikah itu kan sunnah yang memang agak ditekankan gitu ya, bukan diwajibkan, sunnah yang agak ditekankan. Kalau misalkan ada rezeki lebih itu diusahakan untuk mengakikahkan anak. Nah dari sinilah aku pengen nabung lah untuk akikahan anak ini. Berbicara soal akikah dan kurban, jadi tadinya aku kan pengen kurban, tapi setelah dikaji-kaji ternyata lebih didahulukan dulu akikah dibanding kurban. Dengan alasan pertama, akikah itu kan usianya terbatas ya, sampai anak-anak di bawah usia balik. Selain itu nih, nauzubillah ya, kalau misalkan anak meninggal, akikah itu nggak bisa diganti atau diakikahkan kalau anaknya meninggal gitu ya. Nggak ada istilah mengganti akikah kalau anaknya meninggal. Beda halnya dengan berkurban. Berkurban itu setiap tahun kita bisa laksanakan. Kalau misalkan nauzubillah juga kita ada yang meninggal, kita bisa niatkan kurban itu untuk orang yang meninggal itu. Nah makanya di sini aku utamakan dulu akikah. Kalau itu sih menurut sudut pandang aku sih. Tapi buat mami sendiri, kalau misalkan ada pandangan sendiri, kalau ada misalkan alasan sendiri, bebas ya. Selama kita itu masih di dalam jalur syariat ya moms ya. Untuk akikahan kali ini aku cuman bikin budgetnya itu sekitar 3.500.000 ya. Kemarin sudah sempat survei untuk dagingnya itu atau untuk kambingnya itu sekitar 2 jutaan gitu ya untuk harganya. Kemudian ini juga acaranya juga pengennya akikahan biasa aja sih, nggak harus yang mewah-mewah seperti gimana-gimana gitu. Jadi mudah-mudahan lah dengan budget segini tuh cukup untuk akikahan anak atau akikahan Anya. Dan kali ini tuh aku langsung nabung aja untuk kolom pertama, dimana satu kolom itu nominalnya Rp250.000. Nah ini mudah-mudahan ya, semoga kita rezekinya lancar, rezekinya momis juga lancar ya, diberikan kesehatan terus, bisa produktif terus.
supaya bisa menjalankan ibadah-ibadah lainnya dan bisa lebih produktif gitu ya moms ya. Aku pamit ya moms ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga ada yang bisa diambil pelajaran lah dalam video ini. Dan mohon maaf banyak kekurangan juga di dalam video ini. Aku pamit. Assalamualaikum.